Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dimas Rahmawan, Faizatur Rafiqah, dan Hanim As'adah akan mempresentasikan mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan judul Pengertian Kawasan Desain Teknologi Pendidikan. AETC 2004 mendefinisikan teknologi pendidikan sebagai berikut. Education technology is the study and ethical practice of facilitating learning, improving performance by creating, using, and beginning improved technological process and resources. Definisi ini menyatakan bahwasannya teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis dalam upaya memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan dan memanfaatkan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Teknologi pembelajaran adalah suatu disiplin ilmu atau bidang garapan. Yang kedua, istilah teknologi pembelajaran dipakai bergantian dengan istilah teknologi pendidikan. Dan yang ketiga, tujuan utama teknologi pembelajaran adalah A. Untuk memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi pembelajaran. Dan B. Untuk meningkatkan kinerja. Dan yang keempat, nomor 4, yakni menggunakan pendekatan sistematik atau holistik atau menyeluruh. Dan yang kelima, kawasan teknologi pembelajaran dapat meliputi kegiatan yang berkaitan dengan analisis, desain, pembangunan, pemanfaatan, pengelolaan, implementasi, dan evaluasi, baik proses maupun sumber belajar. Dan yang keenam, teknologi pembelajaran tidak hanya bergerak di persekolahan saja, tapi juga dalam semua aktivitas manusia seperti perusahaan, keluarga, organisasi, masyarakat, dan lain-lain. Sejauh berkaitan dengan upaya memecahkan masalah belajar dan peningkatan kinerja, teknologi dapat diartikan secara luas, bukan hanya teknologi fisik atau hard, tapi juga teknologi nulak atau soft tech. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu 2. Ruang lingkup kawasan desain teknologi pendidikan. Desain sistem pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi yang meliputi langkah-langkah menganalisisan, perancangan, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian pembelajaran. Ranah desain paling tidak meliputi 4 cakupan utama, yaitu dari teori dan praktek. Yang pertama yaitu desain sistem pembelajaran, yang kedua desain pesan, yang ketiga strategi pembelajaran, dan yang keempat yaitu karakteristik peserta didik. Yang pertama, desain sistem pembelajaran. Desain sistem pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi dan sistematis untuk penganalisisan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. 2. Desain pesan. Desain pesan adalah sebuah perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan. Dengan demikian, desain pesan merupakan sebuah proses untuk bisa menghadirkan sebuah pesan dalam bentuk fisiknya sehingga bisa dipahami dan dimengerti oleh penerima pesan dengan baik dan mudah. Hal yang dapat diperhatikan dalam desain pesan ini adalah prinsip-prinsip perhatian, persepsi, dan daya tangkap agar terjadi komunikasi yang baik dan mudah antara pengirim dan penerima pesan. Karena itulah, Fleming and Levy, seperti yang dikutip oleh Barbara Bissell dan Rita Ritchie, membatasi pesan pada pola-pola
isyarat atau simbol yang dapat memodifikasi perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun agar tujuan desain pesan pembelajaran tercapai, ada beberapa prinsip yang harus dilakukan, yaitu pertama, kesiapan dan motivasi. Dalam hal ini, jika ada dalam penyampaian pesan pembelajaran siswa siap dan mempunyai motivasi tinggi, hasilnya akan lebih baik. Dan yang kedua, penggunaan alat pemusatan perhatian. Prinsip ini menyatakan bahwa jika dalam penyampaian pesan digunakan alat pemusat perhatian, hasil belajar akan meningkat. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa perhatian yaitu terpusatnya mental terhadap suatu objek yang memegang peranan penting terhadap keberhasilan siswa dalam belajar. Ketiga, partisipasi aktif siswa. Partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jika siswa aktif, berpartisipasi, dan interaktif, hasil belajar akan meningkat. Aktivitas siswa meliputi aktivitas mental dan aktivitas fisik. Yang keempat, perulangan. Jika penyampaian pesan pembelajaran diulang-ulang, hasil belajar akan lebih baik. Perulangan dilakukan dengan mengulangi dengan cara yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, yaitu umpan balik. Jika penyampaian pesan diberi umpan balik, hasil belajar akan meningkat. Baik, selanjutnya yaitu bagian ketiga dari kawasan desain teknologi pendidikan. Bagian ketiga yaitu desain strategi pembelajaran. Nah, desain strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu pelajaran. Strategi pembelajaran itu ada kaitannya dengan pendekatan pembelajaran dalam mengelola kegiatan pembelajaran untuk menyampaikan materi atau isi pelajaran secara sistematis sehingga nantinya diharapkan itu dapat dikuasai oleh peserta didik secara efektif dan efisien. Maka dari itu, desain strategi pembelajaran pada prakteknya bisa dipandang dari pendekatan behavioris atau kognitif. Ketika mendesain dari sudut behavioris atau kognitif, desainer menganalisis situasi dan membentuk satu tujuan. Karena itu, dalam aplikasi penyampaian desain strategi pembelajaran tadi, itu ada 4 aspek yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu urutan kegiatan pembelajaran, yaitu urutan kegiatan guru dalam menyampaikan materi atau isi kepada peserta didik. Yang kedua yaitu metode bagaimana cara seorang guru menyampaikan pelajaran atau materi kepada para peserta didik agar dalam proses pembelajaran nantinya itu para peserta didik dapat memahami secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu media pembelajaran. Media, peralatan dan bahan apa saja yang dibutuhkan, yang digunakan pada pembelajaran oleh seorang guru itu juga perlu diperhatikan. Yang keempat yaitu waktu yang digunakan oleh guru dan peserta didik dalam menyelesaikan setiap langkah dalam kegiatan pembelajaran. Nah, empat hal tersebut itu merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain strategi pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang keempat, desain karakteristik peserta didik. Karakteristik pembelajaran adalah segi-segi latar belakang pengalaman pembelajaran yang berpengaruh terhadap efektivitas proses pembelajarannya. Karakteristik peserta didik yaitu aspek latar belakang pengalaman peserta didik yang mempengaruhi terhadap efektivitas proses pembelajarannya. Dalam memberikan tindakan kepada peserta didik, menjadi keseharusan bagi pendidik untuk memahami bagaimana karakteristik peserta didik dan keterhubungannya dengan materi pembelajarannya yang meliputi A1
analisa kemampuan awal peserta didik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Dan B. 2. Analisa tipe kecerdasan peserta didik. Dan C. Ketiga, analisa karakteristik peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok 3 yang beranggotakan Dimas Rahmawan, Faizatul Rofiqoh, dan Hani Mas'adah. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi